Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat, Mbak Mia sehat? Alhamdulillah, ini dengan Bapak Fahri. Iya. Ya, kali ini kita akan membahas tema apa nih Pak kira-kira? Terkait dengan Ramadan? Oh iya. Baik, untuk ibadah apa sih Pak yang paling utama dilaksanakan pada bulan Ramadan ini? Oke, makasih Mbak Mia. Jadi momentum Ramadan ini kan momentum untuk meningkatkan ibadah kita. Sehingga nanti diharapkan setelah kita selesai menunaikan 30 hari atau 1 bulan penuh bulan Ramadan ini, kita menjadi pribadi baru yang lebih berkualitas. Nah, yang paling kita prioritaskan itu apa untuk kita review, untuk kita tingkatkan, untuk kita perbaiki selama bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Karena di dalam sebuah hadis, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdol?" Amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Yang paling utama adalah sholat ala waktiha. Ala waktiha itu maksudnya adalah fi awalil waqt, di awal waktu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyu?" Lalu apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian sahabat ini masih bertanya lagi, "Tsumma ayyu?" Lalu apa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jadi berdasarkan hadis ini ada urutan dalam keutamaan ibadah, dan urutan yang paling tinggi itu adalah as-sholatu ala waktiha. Begitu Mbak Mia. Oke Pak, kalau misalnya ada orang nih Pak, dia sholat sunnahnya jalan, tetapi sholat 5 waktunya tidak jalan, itu bagaimana nih Pak? Sholat sunnahnya jalan, tapi sholat 5 waktunya tidak jalan atau kurang tepat waktu. Nah, kalau kita mengambil dari fikihnya Yusuf Qaradawi itu punya sebuah kaidah namanya al-fiqhu al-aulawiyat. Bahasa Indonesianya adalah fikih prioritas. Nah, ini kebalik-balik. Seharusnya yang namanya yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Jadi daripada kita menghabiskan malam untuk sholat tahajud, tapi sholat subuhnya telat, lebih baik kita prioritaskan untuk memperbaiki dulu sholat subuh kita. Sholat subuh on time, berjamaah di masjid kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan bisa di rumah, daripada sholat tahajud tapi sholat subuhnya terlambat. Begitu. Jadi kalau kita membandingkan antara ibadah dengan ibadah itu harus dilihat statusnya. Kalau yang statusnya wajib harus diutamakan daripada yang sunnah. Begitu Mbak Mia. Baik, kan kebanyakan ada beberapa orang yang sholat subuhnya itu terlambat Pak, dan bangunnya itu sekitar jam 8. Apakah ketika sholat subuh pada saat bangun jam 8 itu diperbolehkan atau tidak? Tapi itu bukan pengalaman pribadi ya? Bukan. Jam 8 tadi, kan jam 8 sudah duha ya. Jadi begini, Sobat FTIK yang berbahagia, ini penting sekali ya sebagai pondasi bagi kita. As-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu, sholat berjamaah bagi laki-laki. Jadi kalau sudah ada kumazang azan, sudah kita dengar kumazang azan, itu hati itu sudah harus tergerak untuk segera mendatangi masjid. Karena begini Mbak Mia, di dalam Al-Quran itu surat Toha ayat 125-126, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzunka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka baginya kehidupan dunia yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat nanti, di yaumil qiyamah nanti akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, ini kan keras sekali. Jadi orang yang tidak mau berzikir kepada Allah selama di dunia, itu ancamannya apa? Yang pertama, di dunia dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu apa? Kehidupan yang semrawut, kehidupan yang ruwet, kehidupan yang tidak tertata, kehidupan yang meskipun kita punya banyak harta, punya kedudukan, tapi pikiran itu tidak pernah tumakninah, tidak pernah tenang, gitu ya. Dan di akhirat nanti orang yang tidak berzikir kepada Allah itu akan dikumpulkan, akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Nah, dan sholat itu adalah tingkatan tertinggi dari zikir. Jadi orang kalau tidak
memprioritaskan sholat dalam hidupnya itu luar biasa kasihan, Mbak. Karena awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-sholah. Yang akan pertama kali di hisab ketika kita nanti meninggal dunia di yaumul hisab nanti itu adalah sholatnya. Kalau sholat kita itu sudah baik, maka amal-amal yang lain juga akan baik. Tapi kalau sholat kita itu sudah buruk, ya, sudah rusak, tidak baik, maka itu juga akan memberikan nilai yang buruk pada amal-amal kita yang lainnya. Gitu, Mbak Mia ya. Nanti sholatnya harus di itu ya Pak. Iya. Makan ya. Iya, jadi begini Mbak Mia. Saya tuh sering memberikan sebuah ilustrasi kepada mahasiswa, kepada teman-teman, termasuk di masyarakat gitu ya. Jadi kita tuh mencari kebahagiaan. Padahal kita tuh 5 kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahagia. Tapi masalahnya begini loh Mbak Mia. Kadang-kadang kalau ada panggilan, ada informasi tentang big sale gitu ya. Ada diskon besar-besaran di mall di mana gitu, kita balapan, berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendatanginya. Tapi padahal di dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah juga sudah mengatakan, barang siapa yang mengetahui apa yang tersembunyi di balik sholat subuh berjamaah, maka mereka akan mendatangi sholat subuh itu meskipun akan merangkak. Meskipun dalam kondisi merangkak, mereka akan mendatangi itu kalau mereka tahu apa yang tersembunyi di dalam sholat subuh. Jadi sholat 5 waktu yang dilaksanakan ala waktiha, dilaksanakan secara tumak nina, dilaksanakan secara disiplin, itu adalah ibadah pertama yang paling perlu kita prioritaskan, terutama di bulan Ramadan ini. Gitu. Baik. Kalau semisal nih Pak, ketika kita kan ini sedang bulan Ramadan ya Pak, itu kan tidur itu kan sebuah sunnah ya Pak, tetapi ada beberapa yang meninggalkan sholat tapi dengan alasan kan tidur sudah menjadi sunnah, itu bagaimana Pak? Terkait dengan hadis sunnah orang berpuasa ketika tidur, itu hadisnya setahu saya dhaif ya. Bahkan mungkin tidak ada hadis yang mengatakan kesunahan tidur ketika puasa. Tetapi secara substansi, kalau kita melihat orang berpuasa itu kan sebenarnya kan diminta untuk menahan diri dari hawa nafsu, bukan sekedar makan dan minum, tapi menahan diri dari pikiran yang kotor, menahan diri dari mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Dalam kondisi kita harus menahan, kemudian kita tidur, maka tidurnya kita itu kan dengan sendirinya kan membuat kita tertahan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maka bisa jadi tidur kita bernilai ibadah, tapi tidak ada hadisnya untuk mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah gitu ya. Cuman secara substansi kita bisa memahami orang kalau tidur dalam kondisi ketika berpuasa itu bisa jadi tidurnya dinilai sebagai ibadah gitu. Berarti kalau misal tidur ya secukupnya saja Pak, tapi harus tetap menjalankan ibadahnya. Puasa. Jadi begini, dalam sejarah itu kita mencatat sebuah peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Perang itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Dia membutuhkan harta yang luar biasa, jiwa yang luar biasa gitu ya. Dan dalam sejarah itu tercatat Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya Ramadan itu adalah momentum kita untuk meningkatkan ibadah yang kemudian tidak menjadi alasan kita karena lapar, karena kita menahan lapar, kemudian kita bermalas-malas. Justru dengan kita lapar itu, kita tertahan untuk melakukan hal-hal yang buruk, tertahan untuk melakukan hal-hal yang negatif, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas amal kita, kualitas spiritual kita, sehingga selepas kita melaksanakan 30 hari bulan Ramadan ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya Pak untuk podcast kali ini. Kali ini kita sudah melaksanakan podcast dengan tema sholat. Jadi teman-teman yang sedang berpuasa tetap utamakan sholat 5 waktunya dibandingkan dengan sholat sunnah. Karena sholat 5 waktu adalah sholat yang utama. Gitu. Yeah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, untuk kesimpulan pada hari ini pada bulan suci Ramadan kita harus meningkatkan ibadah kita, yaitu yang paling utama ibadah sholat 5 waktu. Baik, sampai jumpa teman-teman semuanya. Tetap stay tune di podcast FTIK Progresif, buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi.